Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada hari ini kita akan membahas mengenai subbab qisas, diyat, dan kafarat. Qisas, diyat, dan kafarat merupakan subbab dari bab jinayat dan hikmahnya. Pada bab jinayat dan hikmahnya membahas mengenai suatu tindak kejahatan berupa pembunuhan dan penganiayaan yang serta sanksi hukumnya berupa diyat, kafarat, dan qisas. Pertama, kita akan membahas mengenai qisas. Apa sih qisas itu? Qisas berasal dari kata qisoso yang artinya adalah memotong, atau berasal dari kata iqtaso yang artinya mengikuti, yakni mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembalasan atas perbuatannya. Sedangkan menurut syara, qisas adalah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh lain yang dilakukan secara sengaja. Macam-macam qisas dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama qisas pembunuhan. Yang kedua, qisas anggota badan. Adapun hukum qisas adalah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 45, berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uduna bil uduni was sina bis sinni wal juruha qisasun faman tasadda bihi fahuwa kaffaratul lahu wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Yang artinya, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya At-Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisasnya. Barang siapa melepaskan atau hak qisasnya, akan dilepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Adapun syarat-syarat qisas, yaitu yang pertama, orang yang terbunuh terpelihara darahnya. Yang kedua adalah pembunuh sudah balik dan berakal. Yang ketiga, pembunuh bukan bapak atau orang tua dari terbunuh. Yang keempat, orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh. Kelima, qisas dilakukan dalam hal yang sama. Adapun hikmah qisas yaitu yang pertama, dapat memberikan pelajaran bagi kita bahwa keadilan harus ditegakkan. Yang kedua, dapat memelihara keamanan dan ketertiban. Yang ketiga, dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang mengundang terjadinya pertumpahan darah. Selanjutnya, subbab yang kedua yaitu diyat. Pengertian diyat secara bahasa yaitu denda atau ganti rugi pembunuhan. Secara istilah, diyat merupakan sejumlah harta yang wajib diberikan karena tindakan pidana atau jinayat kepada korban kejahatan atau walinya atau kepada pihak terbunuh dan teraniaya. Selanjutnya yaitu sebab-sebab ditetapkannya diyat wajib dibayar karena beberapa sebab. Yang pertama, pembunuhan sengaja yang pelakunya dimaafkan oleh pihak terbunuh atau keluarga korban. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja. Yang ketiga, pembunuhan tersalah. Dan yang keempat, pembunuhan lari. Akan tetapi identitasnya sudah diketahui secara jelas. Yang kelima,
adalah khisos, sulit dilaksanakan. Macam-macam diat yaitu yang pertama, diat mughaladah atau denda berat. Diat mughaladah adalah membayarkan 100 unta. Yang wajib membayar diat mughaladah adalah yang pertama, pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh keluarga korban. Yang kedua, pelaku pembunuhan seperti sengaja. Dan yang ketiga, pelaku pembunuhan di tanah haram Mekah atau pada Ashhurul Hurum, Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah, atau pembunuhan yang dilakukan seseorang terhadap mahramnya. Yang kedua adalah diat mukhafafah atau denda ringan. Diat mukhafafah yang dibayarkan kepada keluarga korban ini berupa 100 ekor unta. Yang wajib membayar diat mukhafafah adalah pelaku pembunuhan tersalah. Yang kedua, pelaku tindak pidana yang berupa menciderai anggota tubuh atau menghilangkan fungsinya yang dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Jika diat tidak bisa dibayarkan dengan unta, maka diat wajib dibayarkan dengan sesuatu yang seharga dengan unta. Adapun diat karena kejahatan melukai atau memotong anggota badan, yaitu yang pertama, wajib membayar satu diat penuh berupa 100 ekor unta apabila seseorang menghilangkan anggota badan tunggal. Wajib membayar setengah diat berupa 50 ekor unta jika seseorang memotong salah satu anggota badan yang berpasangan. Wajib membayar sepertiga diat apabila melukai anggota badan sampai organ dalam. Wajib membayar 15 ekor unta jika seseorang melukai orang lain hingga menyebabkan kulit yang ada di atas tulang terkelupas. Wajib membayar 10 ekor unta bagi seseorang yang melukai orang lain hingga mengakibatkan jari-jari tangannya atau kakinya putus. Wajib membayar 5 ekor unta apabila seseorang yang melukai orang lain hingga menyebabkan giginya patah atau lepas, yaitu hikmah diat. Ditetapkannya diat adalah mempunyai hikmah, yaitu mencegah pertumpahan darah serta sebagai obat hati dari rasa dendam keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan ataupun penganiayaan. Yang ketiga adalah kafarat. Pengertian dari kafarat yaitu denda yang harus dibayar karena melanggar larangan Allah atau melanggar janji. Kafarat merupakan asal kata dari kata kufr yang artinya tertutup. Maksudnya, tertutupnya hati seseorang hingga ia berani melakukan pelanggaran terhadap aturan syar'i. Sedangkan secara istilah, kafarat adalah denda yang wajib dibayarkan oleh seseorang yang telah melanggar larangan Allah tertentu. Kafarat merupakan tanda taubat kepada Allah dan penebus dosa. Ada 5 macam kafarat. Yang pertama, kafarat pembunuhan. Kafarat bagi pembunuh adalah memerdekakan budak. Jika ia tidak mampu melakukannya, maka pilihan selanjutnya adalah berpuasa 2 bulan selama berturut-turut. Yang kedua yaitu kafarat zihar. Kafarat seorang suami yang menzihar istrinya adalah memerdekakan hamba sahaya. Jika ia tidak mampu melakukannya, maka ia beralih pada pilihan yang kedua yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan jika ia masih juga tidak mampu melakukannya, maka ia mengambil pilihan terakhir yaitu memberikan makan 60 fakir miskin. Yang ketiga yaitu kafarat melakukan hubungan biologis di siang hari pada bulan Ramadan. Kafarat yang ditetapkan untuk pasangan suami istri yang melakukan hubungan biologis pada siang hari di bulan Ramadan sama dengan kafarat zihar ditambah qadha sebanyak jumlah hari mereka melakukan hubungan biologis di siang hari di bulan Ramadan. Yang keempat yaitu kafarat karena melanggar sumpah.
Kafarat bagi seorang yang bersumpah atas nama Allah, kemudian ia melanggarnya adalah memberi makan 10 fakir miskin atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan budak. Jika ketiga hal tersebut tidak mampu ia lakukan, maka diwajibkan baginya puasa 3 hari berturut-turut. Yang kelima adalah kafarat ilah. Kafarat ilah adalah sumpah suami untuk tidak melakukan hubungan biologis dengan istrinya dalam masa tertentu. Konsekuensi yang muncul karena ilah adalah suami membayar kafarat ilah yang jenisnya mu'in, sama dengan kafarat yamin atau kafarat melanggar sumpah. Yang keenam adalah kafarat karena membunuh binatang buruan pada saat berihram. Kafarat jenis ini adalah mengganti binatang ternak yang seimbang atau memberi makan orang miskin atau berpuasa. Aturan kafarat ini Allah jelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 95. Pun hikmah kafarat ada 3, yaitu yang pertama, manusia benar-benar menyesali perbuatan yang keliru, telah berbuat dosa kepada Allah dan merugikan sesama manusia. Yang kedua, menuntun manusia agar segera bertaubat kepada Allah atas tindak maksiat yang ia lakukan. Yang ketiga, menstabilkan mental manusia hingga ia merasakan ketenangan diri karena tuntunan agama atau membayar kafarat telah ia tunaikan. Saya rasa cukup sekian untuk materi hari ini, dan dapat disimpulkan bahwa qisas adalah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun penganiayaan yang dilakukan secara sengaja. Dasar hukum qisas baik terkait dengan pembunuhan maupun penganiayaan ditegaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 45. Syarat-syarat dilaksanakannya qisas adalah: yang pertama, orang yang terbunuh terpelihara darahnya. Yang kedua, pembunuh sudah akil balik. Yang ketiga, pembunuh bukan bapak atau orang tua dari pembunuh. Yang keempat, orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh. Yang kelima, qisas dilakukan dalam hal yang sama. Diyat adalah sejumlah harta yang wajib diberikan kepada pihak terbunuh atau yang teraniaya. Sebab-sebab diterapkannya diyat adalah pembunuhan sengaja yang pelakunya dimaafkan oleh pihak terbunuh atau keluarga korban, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tersalah, pembunuh lari akan tetapi identitasnya diketahui secara jelas. Dalam konteks ini, dia dibebankan kepada keluarga pembunuh. Qisas sulit dilaksanakan terkait dengan tindak pidana penganiayaan. Diyat terbagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama diyat mughaladhah atau diyat berat, dan yang kedua adalah diyat mukhafafah atau diyat ringan. Secara istilah, kafarat punya makna denda yang wajib dibayarkan seseorang yang telah melanggar pelarangan Allah tertentu. Kafarat merupakan tanda bahwa ia bertaubat kepada Allah. Kafarat pembunuhan adalah memerdekakan budak muslim. Jika hal tersebut tidak mampu dilakukan, maka pilihan selanjutnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Tugas kalian hari ini adalah mencari materi tentang contoh pelanggaran yang terkena ketentuan diyat. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berdoa selesai. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.